Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 4 dan kelas 5. Nah, pasti bingung kan kenapa kelas 4 dan kelas 5 pada hari ini kita belajarnya digabung. Nah, karena Ibu Yuninya lagi sakit. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajar di kedua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Tetapi kita belajarnya di kelas 4 saja ya. Jadi, karena ruangan di kelas 4 cukup besar. Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini, untuk siswa Ibu kelas 4, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari berbagai pekerjaan di tempat pelelangan ikan dengan baik. Dan juga nantinya siswa mampu membuat laporan sederhana berdasarkan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dari berbagai pekerjaan di tempat pelelangan tersebut. Nah, selanjutnya untuk siswa Ibu kelas 5, nanti kita akan menganalisis jenis makanan hewan dengan benar dan siswa mampu membuat bagan jenis makanan hewan dengan benar. Nah, untuk pertama kali ini, Ibu akan mengajar di kelas 4. Jadi, Ananda Ibu kelas 5, silahkan baca bukunya pada halaman 30. Nanti Ibu akan kembali lagi ke kelas 5 untuk menjelaskan materinya. Nah, sebelum Ibu pergi ke kelas 4, diharapkan nanti setelah kita mempelajari tentang pelajaran hari ini, diharapkan kamu nanti bisa bersifat lebih religius, nasionalis, jujur, berani, kerjasama, percaya diri, dan mandiri. Nah, pada pembelajaran kelas 4, sebelum Ibu mulai mengajar, alangkah baiknya Ibu akan mengasah terlebih dahulu. Siswa kelas 4, alhamdulillah hadir semuanya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di tempat pelelangan ikan. Nah, tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, pasti bingung kan kenapa kita bisa makan sedangkan di rumah kita nggak ada kolam, nggak ada laut. Gimana bisa ikan ada di atas meja kita makan? Nah, penasaran kan? Nah, untuk mempelajari pelajaran ini, untuk menjawab penasaran kita ini, maka kita harus memperhatikan Ibu untuk mengajar. Nah, coba amati gambar berikut. Ikan adalah hasil tangkapan yang dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli dan oleh konsumen. Nah, di sini ada gambar bagaimana proses ikan ditangkap oleh nelayan di laut. Kemudian nelayan menjualnya ke pelelangan ikan. Pelelangan ikan membawanya ke dalam truk dan dijualnya ke dalam pasar. Di pasar dibeli oleh ibu kita. Ibu kita dimasak di rumah kemudian kita makan. Nah, untuk lebih memahami materi ini, ibu akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti kamu diskusikan jenis barang apa yang dijual belikan, jenis pekerjaan apa yang terlibat pada kegiatan di samping, dan hasil dari setiap pekerjaan. Nah, Ibu tinggal dulu ya, karena Ibu mau mengajar di kelas 5. Nah, pada pembelajaran kelas 5, alhamdulillah semua siswa Ibu hadir ya. Nah, kamu tadi udah membaca tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materinya.
Ada banyak hal yang mendasari tentang pengelompokan hewan ini. Ada yang berdasarkan jenis makanan, tempat hidupnya, penutup tubuhnya, cara bergeraknya, hingga cara berkembang biaknya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Dalam hal makanan ini, hewan memiliki perbedaan jenis makanannya. Ada yang suka makan rumput, ada daging, bahkan ada yang suka rumput dan juga daging. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora. Apa itu? Adalah sebutan bagi kelompok hewan yang makanannya hanya berupa tumbuhan saja. Bagian tumbuhan yang biasa dimakan oleh hewan antara lain bisa rumput, daun-daunan, biji, dan buah. Contoh hewan herbivora antara lain ada kuda, kambing, gajah, dan sapi adalah contoh pemakan dedaunan atau rumput. Contoh hewan herbivora pemakan biji seperti burung kenari, burung pipit, merpati, dan juga tupai. Sedangkan herbivora pemakan buah yaitu ada ulat, ulat buah, dan beo. Yang kedua yaitu namanya karnivora, adalah sebutan bagi kelompok hewan yang memakan hewan lain. Contohnya ada anjing, buaya, harimau, serigala, singa, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu omnivora, merupakan sebutan untuk kelompok hewan yang memakan daging maupun tumbuhan. Contohnya ada ayam, itik, tikus, dan beruang. Nah, untuk lebih memahaminya, berdasarkan materi yang tadi uraikan, identifikasilah gambar di bawah ini. Nanti Ibu menjadikan kamu beberapa kelompok. Nah, nanti kamu sebutkan hewan apa saja yang terdapat pada gambar dan kelompok hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya dalam bentuk bagan. Paham? Nah, yuk, karena Ibu akan mengajar di kelas 4. Nah, Nanda Ibu kelas 4, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan nelayan. Nah, di sini tadi kita ada 4 soal. Jenis kegiatan ekonomi apa aja yang terdapat pada pelelangan ikan. Nah, yaitu yang pertama ada nelayan menangkap ikan, ikan dijual ke pengepul, pengepul menjual ke pengecer ikan, dan ikan dijual oleh pengecer ke pembeli. Selanjutnya, jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Nah, yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat. Ada nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang atau distributor, dan koki. Nah, hasil dari setiap pekerjaan. Yang pertama, nelayan menghasilkan ikan atau barang. Yang kedua, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan berupa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang ketiga, tukang angkut barang mendapat upah mengangkut jasa. Yang keempat, penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Dan kelima, koki mengolah ikan menjadi makanan dan mendapatkan jasa. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang yang di kelas 5. Di sini ada 8 hewan. Yang pertama ada kucing, kuda, rusa, burung hantu, anjing, sapi, singa, dan ayam. Nah, berdasarkan jenis makannya, berarti hewan yang herbivora yaitu ada kuda, rusa, dan sapi karena jenis makanannya adalah rumput. Yang karnivora yaitu ada kucing, singa, anjing, burung hantu. Jenis makanannya itu ada tulang, daging, belalang, dan ikan. Dan yang terakhir itu omnivora. Hewannya yaitu ayam. Jenis makanannya itu cacing dan rumput. Bisa juga biji-bijian seperti padi. Nah, untuk kesimpulan kedua kelas, di kelas 4 berarti kita telah mempelajari tentang pekerjaan. Ada yang berbentuk jasa dan ada yang berbentuk barang. Nah, untuk tugasnya di rumah, kamu cari 5 pekerjaan yang kamu ketahui dan kelompokkan. Apakah pekerjaan itu tersebut berbentuk barang atau jasa? Nah, untuk anak ibu kelas 5, kesimpulan kita pada hari ini yaitu hewan itu berdasarkan jenis makanannya menjadi 3, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, tugas kamu di rumah, tuliskan masing-masing 5 hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, mungkin hanya
Hanya ini pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.